Hai Multimate, jumpa lagi bersama kami di Multichat episode 3. Pada kesempatan kali ini agak beda nih Multimate, karena narasumber kita seseorang yang nggak asing nih buat kalian. Kalian pasti udah lihat sebelumnya di episode-episode Multichat sebelumnya nih. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama beliau. Salah satu yang terpenting sih di Multichat ini. Langsung aja yuk kita kenalan sama Operation Manager PT Multinat Perkasa Indonesia, Mbak Citrasari Theodora. Halo Mbak Citrasari, gimana nih kabarnya? Kabar baik, gimana nih Mbak Anis hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbak Citra, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak Boleh nih? dong, boleh. Gimana sih keseharian Mbak Citra saat ini? Keseharian aku saat ini, karena aku sekarang bekerja di PT Multinat Perkasa Indonesia ya, tentu aja mengerjakan kewajiban dan tanggung jawab di perusahaan ini ya sebagai operation manager ya. Kalau di operation manager di sini membawahi HRGA, supply chain tuh ada purchasing dan warehouse, dan juga ada legal. Jadi kesehariannya ya sama seperti karyawan dan karyawati pada umumnya ya, bekerja Senin sampai Sabtu seperti biasa. Terus kalau ada problem ya kita aku dan timku juga sama-sama untuk memecahkan problem itu ya. Jadi seperti biasalah pekerjaan sehari-hari itu kayak gitu. Mbak Citra, kalau boleh tahu sejak kapan sih bergabung di PT Multinat Perkasa Indonesia ini? Kalau sejak kapan bergabung, karena PT Multinat Perkasa Indonesia itu ada 11 Maret 2022. Jadi orang-orang yang pertama kali diturunkan ke Multinat Perkasa Indonesia untuk mengelola itu memang pada dasarnya orang-orang Transcon sebelumnya gitu. Jadi manajemen ke atas itu adalah orang-orang Transcon ya. Jadi berapa lamanya itu sesuai dengan umurnya PT Multinat Perkasa Indonesia. Kan kita baru aja ulang tahun kemarin yang pertama ya, 11 Maret 2023 gitu. Jadi aku memang dari awal semenjak direktur kita ya, Pak Radi Budiman menandatangani di depan notaris itu sah ada berdiri PT MPI. Jadi semenjak tanggal 11 Maret itulah aku juga sah menjadi karyawannya MPI seperti itu. Berarti sebelumnya kan di PT Transcon Jaya nih. Betul. Pertama kali gabung di PT Transcon Jaya itu sejak kapan dan di divisi apa sih? Kalau pertama kali gabung di Transcon itu 2018 sekitar bulan Agustus gitu. Waktu itu aku gabung di divisi Paknet. Jadi waktu itu Paknet tuh lagi buka rekrutmen gitu ya. Terus aku join itu waktu itu masih duanya Mbak Uti yang sekarang merupakan head finance-nya PT Transcon JTBK yang sekarang gitu. Jadi selang 1 tahun terus ke divisi accounting, terus berapa lama kemudian Transcon Jaya IPO menjadi go public ya, perusahaan TBK. Terus aku ditugaskan ke corporate secretary. Lalu selang beberapa tahun kemudian aku kembali lagi nih ke rumah, artinya Paknet ya maksudnya gitu. Terus 1 bulan kemudian semenjak dipindah ke Paknet ada MPI ini gitu. Jadi kira-kira kurang lebih 6 tahunan lah sudah di Transcon JTBK. Berarti seru ya, dari Paknet ke Paknet Transcon ke accounting dulu, ke Korsek, baru ke Paknet lagi tapi di MPI. Sekarang di MPI gitu. Jadi dalam perjalanannya waktu itu pasti ada sesi menegangkan ya waktu interview, waktu join di Paknet itu. Memang orang-orang hebat sih yang waktu itu interview aku tuh ada Pak Hadi, ada Pak Alex, ada Mbak Uti sendiri, terus ada juga Bu Is ya selaku Head HJBP Transcon JTBK yang sekarang. Memang mereka ini orang-orang hebat menurut aku yang sampai sekarang masih ada di PT Transcon JTBK, dan sampai sekarang Transcon JTBK besar tuh juga karena keterlibatan orang-orang hebat seperti mereka gitu. Jadi ya bersyukur juga diterima di Transcon JTBK, sudah pernah diinterview oleh orang-orang hebat kayak mereka gitu Mbak Anis. Boleh nggak sih cerita juga ke kita, gimana sih perjalanan karir Mbak Citra selama, boleh sebelum dari Transcon ataupun dari MPI, boleh nggak diceritakan? Boleh. Sebenarnya pada dasarnya aku bukan tipe karyawan yang kutu loncat ya, jadi cukup setia gitu ya di Transcon kan udah 6 tahun. Tapi waktu pertama lulus kuliah di 2016 itu aku kan kuliah di Poltek Negeri Balikpapan gitu, jurusannya Teknik Elektro. Nah waktu itu di tahun yang sama ya puji Tuhan aku dapat langsung pekerjaan di international school, salah satu international school di Kalimantan Timur kayak gitu. Nah tapi nggak lama, nggak nyampe 1 tahun, terus aku join di Paknet kayak gitu, terus sampai sekarang. Jadi memang nggak lama sih ininya ya, nggak apa ya,
nggak banyak apa namanya jenjang karir atau perusahaan-perusahaan yang sempat aku tempati gitu. Tapi bersyukurnya adalah di Transcon ini aku banyak belajar karena lumayan kutu loncat juga di dalam company gitu ya. Jadi banyak belajar hal-hal baru, banyak ketemu orang-orang hebat, head-head yang sekarang gitu ya. Ya termasuk juga komisaris kita ya, Bu Irena Catherine gitu, orang-orang hebat juga gitu. Jadi kalau orang-orang di luar sana itu punya pengalaman baru, punya hal yang baru untuk dipelajari itu dengan berpindah-pindah company. Kalau aku banyak pengalaman baru, bisa belajar hal baru tuh dari pindah-pindah divisi. Jadi banyak hal baru dan ketemu orang-orang hebat juga, itu bersyukurnya juga sih itu. Wah seru juga ya, ini perjalanan karirnya walaupun di satu perusahaan aja tapi beda-beda divisi, cukup challenge ya buat Mbak Dora ya? Iya challenge banget itu. Oke, boleh nggak sih tahu pressure dan challenge terberat apa sih yang menurut Mbak Dora bisa nih, yakin nih aku bisa lakukan, itu yang mana sih? Bisa dan yakin, awalnya bisa dan yakin kan ya, manage tim gitu. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau aku kan karena sebelumnya kan aku yang jadi tim atasan kita ya gitu ya, aku punya leader gitu. Nah ketika di challenge juga waktu itu yang mengangkat aku tuh Pak Alex Yauta gitu yang sekarang jadi corporate secretary Transcon JTBK, terus juga ada Bu Irene Catherine itu sekarang jadi komisaris kita. Mereka berdua yang mengangkat aku jadi head pertama kali gitu ya. Awalnya ya aku pikir jadi head cuman jadi head bisa nyuruh-nyuruh anak buah untuk kerjain anak A, B, C, D gitu ya, tapi ternyata hal yang paling susah kalau kita kerja di satu perusahaan itu adalah manage orang gitu, karena menurut aku orang itu berubah-ubah sifatnya, orang itu kan complicated ya gitu. Jadi tahun pertama, tahun kedua orangnya bisa sama, tahun ketiga sifatnya mungkin bisa beda, karakternya bisa beda gitu. Terus kalau mengerjakan A bisa, mungkin B nggak bisa, caranya lain gitu. Jadi yang cukup challenge untuk aku adalah manage orang. Gimana kita bisa delegasi pekerjaan ke tim kita, gimana kita bisa ngarahin ini loh yang tepatnya yang bisa kamu kerjain, ini loh caranya salah, itu challenge buat aku dan itu sampai sekarang aku masih belajar gitu. Dan itu aku juga nyontoh sih juga dari atasan-atasanku yang hebat ya, yang aku udah sebutkan tadi, itu aku dapet contoh dari situ. Tapi lebih susah ngelit orang, lebih susah manage tim ketimbang mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Kalau kita dapat pekerjaan kan kita bisa pastikan nih pekerjaan kita bisa oke, hasilnya bisa bagus karena kita percaya ya kita ngerjain. Tapi gimana kalau kita dipercaya sama atasan kita, terus kita harus percaya bawahan kita gitu, harus percaya tim kita. Berarti kan kita harus percaya orang yang kita nggak ekspektasi nih hasilnya seperti apa gitu kan. Ya tapi gimana pun caranya, kalau saya pernah ingat tuh Bu Iren bilang itu kalau di company itu yang penting tuh adalah teamwork gitu. Jadi gimana caranya kalau kita mau maju cepat ya jalan aja sendiri, tapi kalau kita mau jalan jauh ya kita harus jalan bareng-bareng gitu kan sama tim gitu. Itu yang menurut aku yang tadinya aku anggap sepele, wah bisa tinggal nyuruh-nyuruh, ternyata nggak bisa, susah, itu pressure-nya luar biasa dan sampai sekarang aku masih belajar sih, Mbak Anis. Oke, boleh tahu juga nggak nih, di luar dari pekerjaan utama apa sih hobi dan kesibukan di luar dari Multinet? Aku nggak punya cukup banyak hobi. Kalau dulu suka main-main musik, tapi sekarang udah enggak ya karena udah kesibukan pekerjaan. Tapi sekarang baru-baru ini aku ikut Indonesian Youth Diplomacy (IYD) itu Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter is Kalimantan atau Kalimantan Timur. Jadi dia itu organisasi nirlaba ya, organisasi nirlaba. Memang jangkauannya tuh global, internasional gitu. Tapi tujuannya tuh adalah anak-anak muda yang mau membawa nama Indonesia ke kancah internasional ya, seperti ya ada ASEAN 2023, OIK dan lain sebagainya. Nah itu aku join di sana. Kenapa? Karena menurut aku sudah terlalu banyak nggak punya kegiatan di luar pekerjaan. Jadi aku butuh ketemu sama orang-orang baru supaya aku punya mindset yang baru, supaya aku punya kegiatan baru, supaya aku bisa lihat dan mengerti sudut pandang orang. Ternyata kita punya sudut pandang berbeda nih sama orang-orang lain gitu ya. Biasa kan kalau kita terlalu sibuk sama kegiatan kita yang sehari-hari kan kita
terlalu nyaman ya di box sendiri gitu ya. Aku mencoba untuk out of the box gitu. Aku mencoba untuk keluar dari sisi nyamanku. Itu sih tujuannya kenapa aku join IYD gitu. Dan awalnya mereka surprise gitu ya. Wah, kenapa nih manajer di company ikutan gitu kan. Nah, berjalannya waktu justru aku yang surprise karena orang-orang yang ada di IYD IS Kalimantan itu yang join di sana adalah orang-orang hebat gitu. Mereka lulusan Miss Pariwisata, terus putra-putri Kalimantan Timur gitu kan, segala macam. Ada juga yang sekarang mereka kerja di Jakarta segala macam. Jadi latar belakang mereka tuh hebat-hebat tapi nggak membuat diri mereka itu sombong gitu loh. Malah justru mereka makin hebat, makin low profile. Nah, itu yang aku contoh sih dari mereka. Itu sih kegiatan aku selain bekerja di MPI. Oke, terakhir nih Mbak Citra, apa sih harapan untuk PT Multinet Perkasa Indonesia ke depannya, dan mau dong motivasi untuk para multimed semua nih yang lagi nonton, siapa tahu biar tambah bersemangat. Oke, harapannya untuk Multinet Perkasa Indonesia semoga menjadi perusahaan yang besar. Kita sih harapannya sebesar induk kita ya, Transcon JTBK. Amin. Gitu ya. Tentu aja kita juga mengikuti langkah-langkah baik yang diterapkan sama Transcon juga gitu ya. Itu harapannya Multinet semakin besar dan brandingnya semakin luas lah di mata masyarakat. Masyarakat bisa mengenal Multinet Perkasa Indonesia seutuhnya sebagai local company di Kalimantan Timur. Nah, kalau motivasi untuk Multimed, aku punya 3 nih Mbak, nggak banyak-banyak sih. Yang pertama, iya boleh. Aku punya 3. Terus yang pertama itu kamu harus punya mentor gitu ya. Kamu harus punya 1 atau 2 orang atau 3 orang boleh, itu yang kamu bisa percaya gitu ya. Yang berkaitannya sama kalau diri aku punya mentor ketika aku pertama kali bekerja di Transcon Jaya yang aku bisa lihat sebagai mentor aku. Kenapa? Karena beliau ini bisa melihat kekuatan dan kemampuanku ketika aku nggak bisa ngelihat kemampuan diriku sendiri gitu. Nah, dia tuh percaya, misalnya dia percaya aku bisa jadi head, dia percaya aku bisa melakukan sesuatu. Nah, ketika kita juga nggak bisa ngelihat kemampuan itu kan, nah itu yang perlu kita jadikan mentor gitu. Mentor itu seseorang yang bisa melihat kemampuan kita sementara ketika kita nggak bisa ngelihat. Nah itu perlu, itu penting, berkaitannya sama masa depan kita gitu ya. Nah, aku juga punya mentor itu dan juga harus punya lingkungan yang memotivasi, lingkungan yang bisa membuat kamu berkembang gitu. Kalau kamu ada di lingkungan yang cuman kerja gitu-gitu aja, nggak ada challenge, itu kan pasti kamu nggak bisa berkembang ya. Tapi ketika kamu 6 bulan pertama dikasih pekerjaan AB, 6 bulan berikutnya CD, berikutnya DF, nah itu kan pasti membuat kamu berkembang gitu. Nah, berjalannya waktu pasti kamu lebih pintar. Nah, lingkungan-lingkungan yang seperti itu yang saling support, yang mendukung, itu bisa membuat kamu lebih maju gitu. Nah, yang kedua adalah kita nggak boleh jadi singa di kandang sendiri gitu. Itu yang terjadi sama aku nih. Makanya aku ikut IYD kan. Kita nggak boleh jadi singa di kandang sendiri. Kenapa ya? Kalau kita nyaman di tempat kita, misalnya kita di rumah kita sendiri nih, kita kan jadi ratu ya. Kita mau ngapain aja bebas kan. Nah, tapi kalau kita di luar kan kita harus lihat orang lain, gimana sih dia cara berpikirnya kan gitu ya. Makanya aku bilang nggak boleh jadi singa di kandang sendiri. Kita harus keluar, kita harus ketemu orang-orang baru, lihat sudut pandangnya dia gimana. Otomatis kita bisa lihat, oh orang tuh beda dan banyak loh sebenarnya orang-orang hebat yang lebih hebat dari kita gitu. Di atas langit masih ada langit kan gitu kan. Jadi kita harus banyak belajar dari lingkungan luar kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah punya integritas. Menurut aku integritas itu penting supaya kita bisa lihat sudut pandang hal itu objektif gitu, supaya kita juga punya boundaries, kita punya batasan gitu ya. Semakin dewasa kan banyak ya orang, semakin dewasa teman semakin sedikit ya. Aku pribadi juga bisa dihitung dengan jari siapa sih orang-orang yang di dekat aku tuh yang aku percaya bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, itu namanya batasan ya. Kalau kita nice to people oke gitu, tapi kita harus wise dengan siapa kita bisa percaya, terus dengan siapa kita membolehkan orang masuk ke dalam lingkaran inti kita. Itu kan nggak banyak orang yang bisa gitu, yang bisa kita percaya. Kita harus wise gitu, kita harus
Nah, dari kita punya integritas itu, kita kan bisa jadi orang yang bermartabat ya. Kalau kita ngelihat ada orang lain yang jatuhin harga diri kita, ya udah cukup sampai situ aja gitu kan hubungannya gitu ya, nggak usah deket-deket lagi. Nah, kayak gitu kita juga nanti kalau kita punya martabat yang oke, harga diri yang oke, ya kita juga jadi punya resilience, tahan banting maksudnya gitu ya, nggak dikit-dikit ngeluh gitu kan ya. Hidup ini kan nggak adil ya, maksudnya kita kadang-kadang mikirnya kok gini sih, kok gitu sih ya, kadang-kadang ya karena hidup ini nggak adil gitu. Jadi kalau kita diperhadapkan sama situasi sulit, terus kita punya orang-orang yang kita percaya, itu sebagian besar pasti kita bisa melaluinya karena kita punya orang yang support dan dukung kita. Itu aja sih, 3 itu aja sih yang aku pelajarin yang bisa membuat aku lebih grow up aja sih sampai sekarang gitu, Mbak Anis. Nggak kerasa ya udah cukup lama kita berbincang. Dengan berat hati kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini Multimed. Sampai jumpa di episode selanjutnya and bye-bye.